Halo, gue Noval dan di video kali ini gue mau sharing pengalaman gue ngikutin program lari selama 1 bulan menggunakan aplikasi Garmin Connect dan menggunakan smartwatch Garmin Forerunner 165 yang gue pakai ini. Dan hasilnya gimana? Disclaimer, gue baru lari sekitar kayak 3 bulan terakhir. Kalau lari kemana-mana harus bawa air, guys. Keep hydrated. Tolong, kaki saya sakit. Ini loh, lari nggak sendiri, rame tapi nggak kenal. Ya. Jangan lupa nanti restonannya dipakai lagi biar tetap segar. Bisa dipijit. Tapi antrinya bisa ke Mekah. Karena gue udah capek banget, jadi kita jalan aja, oke? Nih. Nah, pertama-tama itu gue tuh setup dulu di aplikasi Garmin Connect di handphone gue. Lalu setelah itu gue pilih pelatihan 5K Improve Your Pace, yang mana itu dirancang untuk ningkatin kecepatan lari gue. Nah, setelah itu gue sinkronin programnya itu ke jam gue, yaitu ke Garmin Forerunner 165. Sebelum mulai latihan yang udah gue set tadi, gue itu ngelakuin benchmark dulu nih. Yang udah gue lakuin itu gue lari 5K untuk tahu perkembangan gue setelah sebulan tuh kayak gimana. Nah, gue itu lari sekitar 5K menempuh waktu sekitar di 46 menitan lah. Halo semuanya, pagi ini gue mau lari 5 kilo. Gue pengen tahu kira-kira berapa lama sih waktu yang gue butuhin untuk lari 5 kilo. Dan untuk ngetes itu semua gue sekalian ngebandingin 2 jam dari Garmin sih. Garmin Forerunner 55 sama Garmin Forerunner 165. Dan gue juga udah ngeset rute lari gue sekitar 5 kilo, kurang lebih 5 kilo lebih dikit lah, sekitaran kantor, jadi muter Gading Serpong gitu aja. Dan nanti gue juga akan kasih lihat tampilannya. Ikutin semuanya ya. Kilometer 2 lagi jalan sebentar, dan gue mau kasih lihat lo tampilan dari Garmin Forerunner 55 sama 165 gimana kalau lagi lari tampilannya. Ini untuk Garmin Forerunner 55, dia masih hitam putih ya. Lalu ini untuk Garmin Forerunner 165, dia emang agak gelap gitu ya, karena emang ininya backgroundnya hitam. Jadi untuk GPS-nya nanti gua akan kasih tahu lagi ya. Kilometer 3, dan gua mau kasih lihat tampilan dari masing-masing jam ketika gua lagi lari kayak gimana ya. Untuk Forerunner 165 itu dia ada waktu, ada jarak, terus ada pace, dan juga ada heart rate monitor. Sedangkan kalau misalnya Forerunner 55, dia cuma ada jarak, waktu, dan juga pace. Dia nggak ada heart rate monitor ya. Situation rame banget, masih jam kerja. Ini dia tampil dari breadcrumb trailnya 165, kurang lebih tuh seperti ini. Kilometer 4, ntar lagi sampai. Udah sekitar 5 kilo gue lari. Gue mau kasih lihat perbandingan heart rate dari Forerunner 165 sama Forerunner 55 tuh kayak gimana. Ini untuk Forerunner 165, heart rate gue di sekitaran 168-169. Sedangkan untuk Forerunner 155
kurang lebih sama ya, sekitar 168 169 tadi. Tampilannya kayak gini. Untuk lokasi GPS-nya tuh breadcrumb-nya tuh kayak gini sih. Kurang lebih. Gua nggak tahu ya, ini karena panas jadi kelihatan gelap. Ya, kurang lebih itu seperti ini karena mungkin backgroundnya hitam juga. Jadi ya nggak begitu kelihatan. Dengan pace rata-rata itu di 8,44 dengan heart rate gua yang rata-rata tuh di 167 walaupun sempat nyentuh angka 180 atau 190 lah maksnya. Dan untuk minggu pertama latihannya itu fokus sama pengenalan dulu nih. Latihannya kayak masih kayak easy run, kayak run walks gitu, atau misalnya intervalnya yang masih enteng-enteng lah di minggu pertama. Sekarang adalah hari Jumat tanggal 1 November dan gue akan ngelakuin Garmin training plan-nya untuk sebulan ke depan. Jadi dalam seminggu ini gue akan lari 5 kali untuk sebulan ke depan. Jadi mungkin sekitar tanggal 1 atau 2 November gue akan mencapai targetnya sih harusnya. Jadi simak sampai habis ya. Hari ini gue menggunakan Garmin 165 Music. Nah sekarang ini lagi warm up. Jadi dalam 2 menit kita warm up dulu sebelum kita mulai plannya. Hari ini tuh cuman lari sekitar 5 kilo aja. Jadi lari santai aja lah ya. Kita warm up dulu 2 menit, habis itu kita lari 5 kilo. Setelah itu warm up lagi. Pelemasan lagi 2 menit. Untuk hari pertama, setelah warm up tadi, kita coba benchmarkan dulu sih. Disclaimer, gue baru lari sekitar kayak 3 bulan terakhir, jadi gue masih pemula banget. Hari ini sepi karena masih weekday mungkin ya, jadi belum ada yang lari. Ini untuk hari pertama, first day, kita benchmark dulu seberapa kuatnya gue untuk lari 5 kilo. Jadi tadi itu udah diatur sama Garminnya untuk warm up itu kayak sekitar jalan atau jogging santai aja sekitar 2 menit. Nah setelah itu kita harus lari selama 5 menit nonstop. Kalau bisa jangan jalan atau berhenti. Dan sekarang lagi cooldown sekitar 2 menit, sebentar lagi selesai. Ini dia tampilannya kalau lagi cooldown, dan kurang lebih kalau lagi lari gitu sama sih kayak gini. Kilometer 3 24 menit. Masih ada 2 kilo lagi. Let's go. Oke, untuk hari pertama udah selesai. Lagi istirahat dulu. Lumayan lah untuk hari pertama. Masih lumayan capek, tapi semoga bisa konsisten untuk sebulan ke depan. Oke? Dan gue tuh di akhir minggu pertama gue tuh lari sekitar 5 kiloan juga dengan hasil waktu tempuh itu di 47 menit dengan rata-rata pace di 8,20 dengan heart rate yang gue itu rata-ratanya ada di 160 bpm untuk rata-ratanya ya. Dan Forerunner 165 ini ngebantu gue juga untuk kayak ngejaga pace gue dan kasih notifikasi untuk next step-nya kayak gimana. Jadi lebih gampang nih kalau misalnya kayak interval, gue tuh harus kapan gue harus lari kenceng, kapan gue harus istirahat gitu. Nah, udah masuk minggu kedua nih, latihannya itu udah mulai menantang dan ada peningkatan intensitas juga. Ada temporan untuk meningkatkan endurance gue dan juga interval training gitu untuk ngebangun kecepatan gue. Kayak interval yang tadinya di minggu pertama mungkin kayak cuman 4-5 set, sekarang itu kayak naik jadi 8 set. Halo semuanya, seperti biasa Garmin Training Challenge di pagi ini. Menunya itu adalah walk run walk. Ya, seperti biasa warm up 5 menit,
Habis itu lari sekitar 1 kilo, 1,5 kilo. Habis itu kita cooling down 5 menit lagi. Oke, lanjut. Hari ini habis hujan, sepi. Warm up selesai. Kita lari 3,22 km. Ternyata kita lari bukan 1,6 tapi sekitar 3,3 kilo. 3,2. Oke, lanjut. Udah lari 3 kilo. Sekarang tinggal cooling down. Kemana-mana, kalau lari kemana-mana harus bawa air, guys. Keep hydrated. Lanjut lagi. Oke. Lari 3 kilo udah selesai. Sekarang kita lanjut ke cool down. Ntar 5 menit. Ya lari jogging biasa atau jalan. Tapi karena gue udah capek, jadi kita jalan aja, oke? Tolong, kaki saya sakit, oke? Latihan hari ini selesai, gue udah lari. Ya, tadi workoutnya tuh 5 menit jogging, terus lari sekitar 3 kiloan. Habis itu cool down sekitar 5 menit. Jadi gue total hari ini lari udah sekitar 4 kiloan lah. Dengan heart rate gue tadi rata-rata di 161, yang sebelumnya tuh di 166, dan max heart rate gue itu sekarang di 165. Sebelumnya tuh bisa sampai 190-an. Lumayan lah ya. Oke. See you on the next run. Nah, gue tuh untuk akhir di minggu kedua ini gue itu udah lari sekitar nggak nyampe 5 kilo sih, tapi sekitar 4, sekian lah, 4,13 kilo kalau nggak salah. Itu gue tempuh dengan waktu sekitar 34 menit dengan pace itu rata-rata di 8,19. Dengan heart rate gue itu ada di 161 rata-ratanya. Nah, gue juga suka tuh gimana Garmin Forerunner 165 yang gue pakai ini ngebantu gue untuk kayak maintain heart rate gue. Jadi kayak kalau misalnya udah kelebihan, mungkin gue kayak udah istirahat dulu berapa saat, habis itu gue mulai lagi. Nah, udah masuk minggu ketiga, minggu-minggu yang fokus latihannya tuh udah lumayan berat. Jadi kayak sesi intervalnya tuh lebih banyak dari sebelumnya dan lebih jauh lah untuk easy run-nya. Nah, menariknya di minggu ini adalah gue itu ikut event lari dari Rexona, yang mana di situ kayak bukan lari 5K atau 10K, tapi di situ larinya tuh 7K, yang akhirnya Rexona Run itu gue jadiin target gue di minggu ketiga ini, untuk benchmark di minggu ketiga ini gimana hasilnya. Hari ini tanggal 17 November, mau ikut Rexona Run. Ini loh, lari nggak sendiri, rame tapi nggak kenal. Ya. Let's go. Sekali kita benchmark 7 kilo, kita dapat berapa menit? Oke. Masih segar. Segarnya sampai 72 jam. Apa? Ada foto yuk di situ ntar gua. Oh iya bener. Kilometer 1. Water station pertama. Kilometer 2.
Lanjut. Apa ya? Kilometer 3. Harusnya kita lewat tol, tapi karena gua nggak bawa tol jadi nggak boleh. Sana guys. Kilometer 4. Let's go. Kilometer 5. Ada peram ke medis aja ya? Terima kasih. Yuk. Meter 6. Ada food and beverage booth by Big Fish. Ada nasi, ada mie, ada kebab, semua ada deh makanan di situ. Kalau pada lapar ya. Dan yang segar-segar silakan ke booth Pristin dan juga Home Sound Diary. Finish. Oke, Pinter sudah mulai memasuki. Yes. Kaki saya sakit. Pose ini ada fotografer. Pose dulu, ada fotografer. Benda dan juga refreshment ini disediakan. Ada ice bear juga, ada sport massage juga. Jangan lupa nanti restorannya dipakai lagi biar tetap segar. Finally selesai rek Sonaran 7 kilo. 7 kilo gua sekitar di 57 menit, pace rata-rata gua di 7,5. Terus heart rate gua ada di 181 dengan max heart rate gua di 200, lumayan tinggi. By the way, see you in the next run, oke? Bisa dipijit. Tapi antrinya bisa Mekah. Nah, gue itu lari di Rek Sonaran itu sekitar 7,24 km. Yang ditempuh itu sekitar 57 menit lah dengan rata-rata pace di 7,54. Dan heart rate gue itu nyentuh di angka 181 rata-ratanya, lumayan tinggi juga gitu. Di minggu ini gue tuh ngerasa stamina gue udah mulai meningkat, tapi gue juga nggak lupa untuk kayak ngejaga pola makan gue dan pola istirahat gue. Nah, di Garmin 165 ini juga bisa tracking waktu istirahat kita nih. Walaupun kayak mungkin nggak akurat-akurat banget lah ya, tapi dia tuh bisa kalkulasiin berapa lama gue harus istirahat dan recovering tubuh gue. Nah, udah masuk minggu keempat nih, minggu terakhir, yang mana gue udah mulai terbiasa dan ngerasa lebih kuat. Tapi untuk latihannya di minggu ini tuh makin berat lagi, kayak misalnya untuk interval aja bisa kayak 10 kali pengulangan. Dan untuk easy run-nya itu yang sebelumnya mungkin dari 3 kilo sampai 5 kilo, sekarang itu
easy run-nya tuh di sekitar 6,44 kilo disuruhnya ya. Halo semuanya, oke. Sekarang gue nggak tahu hari keberapa, tapi gue masih mau ngelakuin workout dari Garmin Training Plan-nya itu. Setelah kemarin hari Selasa udah rest day, sekarang hari Rabu kita workout lagi. Dan sekarang menu latihannya itu ada drilling. Kalau di situ sih bilangnya drilling 15 kali interval. Jadi nanti gue akan kasih lihat kayak gimana, oke? Oke, untuk yang pertama drilling ini kita disuruh warm up dulu sekitar 5 menit. Ini dia warm up. Ini dia warm up 5 menit. Kita warm up itu jogging santai atau misalnya jalan aja sih. Oke, warm up-nya udah. Sekarang habis itu kita setelah warm selesai, kita disuruh lari sampai kita press tombolnya. Tadi udah disuruh sprint, habis itu berhenti istirahat, habis itu sprint lagi kayak interval pada umumnya. Nah sekarang gue udah capek banget. Sekarang tinggal recover dong. Udah capek banget. Habis ini disuruh lari lagi 400 meter. Ini gue mau kasih lihat tampilan kalau kita lagi disuruh lari. Jadi kita harus ikutin parameternya dia yang di hijau-hijau. Kayak kalau misalnya kita terlalu lambat, dia akan merah. Tapi kalau kita kecepatannya pas, dia akan pasti hijau. Begitupun kalau kita kecepatan. Recover lagi 1 menit. Next ada lari lagi 400 meter. I need recover. Then 1 minute, at least an hour. Oke, tadi kita udah warming up. Kita juga udah interval 15 kali 400 meter. Dan sekarang gue lagi cooling down selama 10 menit. Sebenarnya cooling downnya jalan atau enggak jogging pelan, tapi karena gue udah capek banget jadi kita jalan aja, oke? Nih tampilannya kalau lagi cool down sekitar 10 menit. Oke. Halo semuanya, sekarang tanggal 22 jam setengah 6 pagi, tapi udah terang banget. Kali ini gue mau ke Mozia, mau lari bareng teman-teman yang lain sambil ikutin Garmin Training Challenge sambil ikutin Garmin Training Plan-nya, Training Challenge. Ya, sambil ikutin Garmin Training Plan. Dan hari ini tuh cuman ya kayak run walk aja, jadi lari santai aja sih, nggak interval kayak kemarin interval capek banget. Dan besok harus interval lagi, sekarang jadi lari santai aja. Oke? Kilometer 3. Oke, kita sudah selesai lari tadi sekitar 7 kilo. Lumayan lah, lari rame-rame, seru. Dan kita ini mau ngantor, mau mandi di kantor, dan kaki saya sakit. Dan sebelum ngelakuin final 5K-nya, gue itu di minggu keempat ini udah lari sekitar
7,2 kiloan lah gitu sebagai target mingguan gue. Yang mana gue lari segitu, gue itu waktu tempuhnya di sekitar 51 menit dengan rata-rata pace di 7,8 dan heart rate gue di 179. Ya ada perkembangan lah ya dari minggu kemarin yang gue lari Rexona. Nah gimana nih, kalian udah nungguin kan untuk hasilnya? Gue udah latihan selama 1 bulan, gimana hasilnya? Kilometer 1 tadi pace di sekitar 5.30 sampai 5.50 kalau nggak salah. Kita lihat sampai akhir, oke? Mati 190. Udah siang jadi ramai banget mobil dan panas juga. Kilometer 2 tadi pace rata-ratanya di 6.40. Semoga nggak lebih lambat lagi, oke? Let's go. Kilometer 3. Good enough. I'm okay. Kencana. Ya, let's go. Kilometer 4, 1 kilo lagi. Tiba-tiba dengkul sakit. Gak tau kenapa. Kalau tadi pemanasan udah cukup, semua udah cukup, tapi tiba-tiba sakit. Apakah kita bisa capai target? Coba aja ya. Finally, kilometer 5. Oke. Kita lanjut studi aja. Gue nggak ngecek ini pace berapa. Nanti kita lihat aja. Oke. Nah, untuk lari finalnya itu, gue tuh lari sekitar 5 kilo yang rutenya itu sama persis kayak gue benchmark sebelumnya, yaitu sekitaran Gading Serpong aja nih. Nah, untuk hasilnya itu, gue lari 5 kilo menempuh waktu sekitar di 38 menit dengan rata-rata pace di 7,29 dan rata-rata heart rate gue itu ada di 183. Nah, itu tadi adalah journey gue latihan pakai Garmin Training Plan dan dibantu sama Garmin Forerunner 105 ini. Nah, walaupun hasilnya masih belum signifikan, tapi dari segi fisik dan endurance gue tuh ngerasa udah meningkat. Jadi gue tuh mau lanjutin latihannya supaya improvement gue juga lebih jauh lagi. Kalau kalian ada yang udah pernah cobain pakai Garmin Training Plan juga, kalau udah kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka sama video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya, and happy running!